Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak kelas 5 yang cerdas ceria, yang soleh-solehah. Bertemu kembali dengan Pak Guru. Pagi ini kita kembali belajar tematik, ya. Tema 8, subtema 2 untuk pembelajaran 2. Muatan pelajarannya adalah SPDP dan IPA. Baik, perhatikan anak-anak. Perubahan lingkungan juga memengaruhi budaya, termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan, namun perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk pola lantai. Apa yang dimaksud pola lantai? Ya, perhatikan anak-anak, ini ada dua penari, ya. Ini ada beberapa penari. Pola lantainya berbeda ya. Pernahkah kalian menonton pertunjukan tarian daerah? Para penari kelihatan kompak melakukan gerakan-gerakan tari ya. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kanan, ke kiri, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Para penari seolah sudah mengetahui ke arah mana harus bergerak mengikuti garis imajiner. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari disebut pola lantai. Ingat kembali anak-anak, pola lantai tari ada dua ya. Satu pola garis lurus, yang kedua pola garis melengkung. Yang termasuk pola garis lurus adalah ini ada horizontal. Horizontal itu lurus dari samping kanan ke samping kiri atau sebaliknya ya, pokoknya dari samping ke nyamping. Vertikal itu lurus dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Diagonal itu lurus dari sudut ke sudut. Zigzag ya, ini lurus ya, horizontal, terus diagonal, terus horizontal. Segitiga, segi empat, segi lima, dan seterusnya. Itu termasuk pola garis lurus. Yang termasuk pola garis melengkung adalah misalnya pola lantai lingkaran, pola lantai lengkung ke depan, lengkung ke belakang, pola lantai tari membentuk angka 8, dan lain-lain. Bentuk pola lantai perhatikan ini yang A ini adalah garis lurus ya, dari ya bergerak melalui garis lurus ke depan ya, dari belakang depan. Yang B ini adalah garis diagonal, yang C horizontal. Selanjutnya yang D ini diagonal juga ya, tapi bergerak dari penari bergerak melalui garis diagonal dari sebelah kiri ya. Kalau tadi dari sebelah kiri belakang. Yang E maaf, penari bergerak melalui garis lurus ke depan dari titik tengah ke depan. Yang F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Terus selanjutnya yang termasuk pola lantai kreasi adalah ini contohnya diagonal ya, yang B membentuk segi 5, ada yang C itu lurus seperti itu. Nih, formasi penari membentuk pola lantai diagonal segi 5, terus membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Ini ada formasi penari membentuk pola lantai zigzag, ini termasuk ya kreasi. Yang E ini termasuk pola lantai lingkaran juga, walaupun cuma 5. Yang F, formasi penari membentuk pola lantai apa itu diagonal. Ya. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan mengingat kembali tentang siklus air ya. Siklus air selalu menghasilkan air bersih. Hal ini terjadi karena air sudah tersaring oleh tanah dan akar tumbuhan. Kita ingat kembali proses siklus air. Ya.
air di bumi terkena panas matahari akan mengalami evaporasi atau penguapan. Air yang menguap dari sungai, dari laut, dari tempat-tempat penampungan air, bahkan dari pohon, dari hewan, dari manusia itu menguap ke angkasa. Selanjutnya, ketika uap berkumpul di atas menjadi kondensasi ya, menjadi embun ya. Kalau dari bumi ya kelihatan awan ya. Awannya bertambah banyak ya, menjadi tahap presipitasi. Awannya banyak berkumpul tambah berat ya. Sudah banyak titik-titik embunnya jadi titik-titik air hujan. Terus air hujan itu akan jatuh ke bumi, meresap, sebagian akan meresap ke bumi, sebagian yang lain akan mengalir ke sungai, ke danau, bahkan sampai ke laut. Terus air hujan itu ya yang ada di bumi, yang ada di sungai, laut dan seterusnya itu kembali akan kena panas, kembali akan menguap. Demikian seterusnya tidak akan pernah selesai ya. Selama siklus air atau daerah air ini masih tetap berjalan. Alhamdulillah ya, Allah Maha Penyayang umatnya. Air yang kotor sudah kita gunakan itu akan bersih kembali. Kita lanjutkan. Air hujan. Apakah air hujan itu? Apakah yang terjadi dengan air hujan itu? Ya. Perhatikan, ketika hujan air akan meresap ke dalam tanah. Terus di dalam tanah akan menjadi cadangan air tanah. Selanjutnya air lebih bersih karena tersaring tanah dan akar tumbuhan. Ketika keluar dari mata air, itu airnya jernih, bersih, dan kaya vitamin mineral dari dalam tanah ya. Beda dengan yang kedua ini, air ada yang mengalir menjadi air di permukaan ya, di selokan terus ke sungai, terus nanti ke laut. Itu mengalir ke sungai, terus ke laut. Air lebih kotor karena bercampur lumpur dan kotoran limbah. Ya, pada musim kemarau air hujan berkurang. Kalau air hujan berkurang, terus otomatis air di sungai atau di danau akan berkurang juga atau surut ya. Ketika air sungai surut, maka air yang menguap pun akan berkurang, penguapan berkurang. Sehingga menyebabkan awan berkurang. Kalau awannya berkurang, hujan pun berkurang. Maka yang terjadi kalau hujan berkurang, sumur, sawah itu akan kering. Apabila hujan tak kunjung turun, banyak sumur penduduk yang mengalami kekeringan. Peristiwa ini biasanya diikuti dengan kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu panjang atau lama, bencana kekeringan akan terjadi. Beberapa cara menghadapi kekeringan. Satu, menggunakan teknologi hemat air. Ya, ayo kita semuanya hemat air bersih. Yang kedua, pembangunan waduk air. Ini pemerintah biasanya membangun waduk-waduk air. Memantau persediaan air di waduk. Ini juga pemerintah biasanya selalu memantau ya keadaan airnya di waduk. Yang keempat, membuat sumur dan memasang pipa ke daerah yang susah air. Di daerah yang susah air itu biasanya membuat sumur yang dalam untuk mencari mata air, sumber air. Atau kalau tidak menemukan akan mengambil air di daerah lain dengan memasang pipa ya. Demikian tadi anak-anak telah belajar pembelajaran 2, subtema 2, tema 8. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Pak Guru. Doa terbaik untuk kalian. Manjada wajada Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.